PKH dan BPNT akhirnya itu sudah terpantau cair secara merata di seluruh Himbara. Dan para KPM itu sudah tersenyum lega, tersenyum bahagia. Akhirnya penantian mereka itu terwujud, doa itu mereka terkabul, dan pastinya harapan mereka itu bisa mendapatkan terus bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial jika memang itu masih layak sebagai penerima. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada para keluarga penerima manfaat, ada kategori terbaru yang nantinya ini bisa menyebabkan terhentinya bantuan PKH dan BPNT-nya, yang mungkin ini tidak disadari oleh para keluarga penerima manfaat. Apa itu kategorinya? Saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. PKH dan BPNT yang ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat yang disalurkan oleh Himbara itu akhirnya terrealisasi. Para KPM itu sudah menikmati bantuannya. Tetapi saat ini mungkin ada para KPM yang berulang kali melakukan pengecekan tetapi saldonya itu masih nol, baik itu penerima PKH dan juga para penerima BPNT. Pastinya itu membuat kekecewaan para keluarga penerima manfaat itu bertanya-tanya kenapa tidak cair PKH dan BPNT-nya. Sementara yang lain itu cair dan pada periode sebelumnya itu dicairkan oleh Kementerian Sosial. Apa sebenarnya yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu pasti saat ini menghinggapi pemikiran para keluarga penerima manfaat. Dan coba bertanya kepada desa, kepada para pendamping, dan juga kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota. Mungkin tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi para KPM tersebut. Nah, saat ini akan saya jelaskan tentang kategori terbaru yang ini bisa dilihat di aplikasi SysNG Supervisor, yang mungkin ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi untuk kedepannya agar nantinya tidak terhenti bantuan PKH-nya dan para KPM yang termasuk kategori ini untuk melakukan hal-hal yang diperlukan agar nantinya bisa kembali mendapatkannya. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas, informasinya lebih lengkap, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Untuk melihat para penerima bantuan sosial, baik itu PKH dan BPNT yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, apakah masih mendapatkan atau tidak, itu bisa dilihat di aplikasi SysNG yang mana itu tampil lebih lengkap di aplikasi Supervisor. Hal tersebut itu tertera jelas perincian data dan permasalahan-permasalahan jika para KPM itu tidak mendapatkannya. Saat ini ada KPM yang mengalami kekecewaan setelah melakukan pengecekan berulang kali itu saldo di KKS-nya itu nol, baik itu PKH maupun BPNT. Pertanyaan, kekhawatiran, kegelisahan itu menghinggapi pemikiran KPM tersebut. Saya masih dalam kategori yang layak. Kenapa bantuan saya tidak cair sementara yang lain itu cair? Nah, hal tersebut lumrah menjadi sebuah hal yang dipikirkan, hal yang dipertanyakan para KPM tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, para pemirsa, untuk mengetahui itu memang hanya bisa dilihat di aplikasi Supervisor SysNG apakah terdaftar atau tidak lagi, ataukah ada kendala dengan permasalahan datanya. Kalau di periode-periode sebelumnya untuk KPM-KPM dengan kategori termasuk keluarga penerima UMP, keluarga ASN P3K, terdaftar di AHU, terdaftar sebagai penerima sertifikasi, itu sudah dihentikan Kementerian Sosial bantuan sosialnya baik PKH maupun BPNT termasuk juga kartu KIS-nya. Ya, saat ini ada lagi temuan-temuan yang ini menunjukkan KPM tersebut tergolong kepada keluarga mampu. Ya, temuan-temuan tersebut itu sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dengan cara
menghentikan bantuan sosialnya, karena jika tidak dihentikan itu akan menjadi masalah ke depannya bagi Kementerian Sosial. Karena pada hakikatnya para penerima bantuan sosial seperti BPNT dan PKH adalah kategori masyarakat yang tidak mampu. Untuk meminimalisir hal tersebut, Kementerian Sosial salah satunya melakukan upaya dengan melakukan sinkronisasi data, pelagaan data kepada instansi-instansi ataupun lembaga-lembaga terkait yang nantinya itu bisa menunjukkan apakah ada data KPM tersebut yang termasuk golongan yang tidak diperbolehkan sebagai penerima bantuan sosial termasuk ke dalam keluarga mampu. Jika para penerima gaji UMP itu Kementerian Sosial melakukan sinkronisasi datanya dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalau terdaftar di Dirjen HU dengan Kementerian Hukum dan HAM, kalau penerima sertifikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saat ini Kementerian Sosial itu kembali melakukan sinkronisasi yang ini adalah menindaklanjuti dari temuan-temuan yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap penyaluran bantuan sosial. Ya, para pemirsa, pada periode kali ini khususnya di periode Mei-Juni baik itu PKH dan BPNT kembali ada KPM yang mengalami kekecewaan dengan terhentinya bantuan sosialnya. Setelah berupaya melakukan pengecekan itu tidak juga ada saldonya, melakukan pertanyaan kepada desa, kepada para pendamping tidak juga mendapatkan jawaban yang pasti yang memuaskan para KPM tersebut. Itu dilakukan pengecekan di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Setelah melakukan pengecekan di Dinas Sosial Kabupaten Kota, di akun supervisor terteralah keterangan penyebab kenapa KPM tersebut itu tidak mendapatkan lagi PKH maupun BPNT. Ya, saat ini Kementerian Sosial itu sudah menindaklanjuti temuan kategori terbaru KPM yang digolongkan sebagai keluarga mampu. Saat ini Kementerian Sosial sudah menghentikan para KPM yang tergolong kepada keluarga mampu, yang ini mana dilihat datanya dari PLN, yaitu KPM yang memiliki daya listrik sebesar 2.200. Nah, kategori tersebut itu sudah dihentikan. Untuk BPNT dan PK hanya alokasi Mei-Juni, yang mana untuk yang memiliki daya listrik 2.200 itu termasuk keluarga yang mampu, yang pastinya itu membuat para KPM itu mengalami kekecewaan. Nah, tetapi saya sampaikan kepada para KPM, bisa jadi memang para KPM itu tidak menyadari sementara listrik yang dipakai sehari-hari berdaya 450 ataupun 900. Ya, untuk itu mungkin ada pengecekan-pengecekan yang harus dilakukan oleh para keluarga penerima manfaat. Apakah namanya terdaftar sebagai pemakai daya listrik 2.200 untuk rumah tangga lain ataupun keluarga lain, dan itu bisa dilakukan pengecekannya kepada PLN. Dan Kementerian Sosial itu juga memberikan ruang, memberikan sanggah kepada para keluarga penerima manfaat melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jika tidak benar itu daya listriknya 2.200, dan nantinya Dinas Sosial juga akan mengumpulkan ataupun meminta bukti kepada para KPM tersebut untuk mengeluarkan surat dengan melampirkan sanggahannya di aplikasi SISNG yang nantinya itu akan bisa membuat para KPM bisa mendapatkan bantuan sosialnya. Ya, itulah salah satu solusi yang diberikan oleh Kementerian Sosial, karena memang itu bisa jadi yang memiliki daya listrik 2.200 yang nama KPM tersebut itu tidak benar-benar dimiliki atau dipakai oleh para KPM tersebut. Ya, para pemirsa, untuk itu saya perlu menyampaikan informasi ini agar para keluarga penerima manfaat yang saat ini masih tergolong kepada keluarga yang tidak mampu untuk berhati-hati, jangan sembarangan memberikan data kepada pihak lain untuk masuk listrik, yang ini nantinya bisa menyebabkan para KPM terhenti bantuan sosialnya jika mereka itu memakai daya listrik sebesar 2.200. Ya, untuk itu saya ingin para KPM mengetahui dan memahami agar tidak minim informasi, agar mengetahui perkembangan-perkembangan terhadap bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk membuat bantuan sosial ini tepat sasaran. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, dan para pemirsa akhirnya itu mendapatkan informasi yang utuh dan tidak informasi yang simpang siur.
Sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.